Halo semuanya, saya Hilham Abdullah, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Mula Warman Angkatan 2019. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan limbah kulit jeruk sebagai bahan baku hand sanitizer alternatif untuk mencegah penularan COVID-19. Sekilas tentang COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa COVID saat ini merupakan salah satu masalah global yang ada di seluruh dunia. Bukan hanya Indonesia yang merasakan dampaknya, tetapi hampir seluruh negara di dunia merasakan dampak negatif dari penyebaran COVID-19. Apa sih COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 mungkin akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan mungkin akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, beberapa orang justru mengalami sakit yang cukup parah, sehingga ketika mereka tertular, mereka memerlukan bantuan medis. Virus corona sendiri dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernafasan hingga aerosol yang jauh lebih kecil. Kita sendiri dapat terjangkit atau tertular COVID melalui sentuhan area mata, menyentuh area hidung, kemudian berkerumun serta menyentuh area yang telah terkontaminasi. Ada beberapa gejala yang timbul saat kita terjangkit COVID-19. Gejala umumnya berupa batuk, kelelahan, demam, kehilangan rasa atau bau atau anosmia. Kemudian, ada beberapa gejala yang tidak umum seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit atau nyeri dan diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada kulit jari tangan atau jari kaki, serta mata merah atau iritasi. Beberapa gejala serius diantaranya sesak napas, kesulitan berbicara, serta nyeri pada dada. Saat ini telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka mencegah penularan COVID-19. Beberapa upaya tersebut kita kenal dengan istilah 5M. 5M sendiri diantaranya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Selain 5M, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID. Salah satu upaya tersebut adalah dengan rutin menggunakan hand sanitizer. Rutin menggunakan hand sanitizer merupakan salah satu bagian dari langkah pencegahan penularan COVID-19. Hand sanitizer dapat membunuh virus corona, sehingga penularan virus ini melalui sentuhan dapat diminimalisir. Kita sendiri dapat membuat hand sanitizer dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Salah satu bahan yang dapat dimanfaatkan untuk membuat hand sanitizer adalah limbah kulit jeruk. Kok bisa limbah kulit jeruk dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk hand sanitizer? Kulit jeruk dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat hand sanitizer karena kulit jeruk memiliki senyawa aktif yang dikenal dengan nama hesperidin. Hesperidin dalam kulit jeruk merupakan bahan aktif yang mampu berikatan dengan reseptor protein virus corona, yaitu reseptor spike glycoprotein. Ketika senyawa hesperidin mengikat reseptor protein pada virus corona, maka virus corona akan kehilangan kemampuannya untuk menjangkit serta menulari tubuh kita. Hal inilah yang menyebabkan kita sulit untuk terjangkit virus corona. Bagaimana membuat hand sanitizer dari limbah kulit jeruk? Ditonton sampai habis ya! Alat dan bahan yang kita perlukan yaitu gliserin, etanol 96%, botol kosong, blender, corong, saringan, serta kulit jeruk. Langkah pertama, yaitu campurkan kulit jeruk dengan air suling atau aquades, kemudian kita haluskan dengan menggunakan blender. Proses penghalusan ini harus dilakukan sampai halus ya teman-teman, supaya proses ekstraksi bahan aktif di dalam kulit jeruk ini mudah kita lakukan. Setelah kulit jeruk kita masukkan ke dalam blender, kita tutup blender dengan menggunakan alas yang ada mata blendernya. Kemudian kita pastikan jangan sampai ada celah udara di sana supaya hasil blender kita tidak akan tumpah. Blender yang telah kita isi dengan kulit jeruk, kita akan pasang di atas mesin blendernya. Pastikan bahwa blender yang akan kita gunakan terpasang dengan tepat. Kemudian kita tinggal menghaluskan kulit jeruk kita dengan cara menekan salah satu tombol on atau tombol off pada blender. Setelah dipastikan kulit jeruknya halus,
kita matikan blender, dan kita telah memperoleh kulit jeruk yang telah halus. Langkah percobaan yang kedua yaitu kulit jeruk yang telah kita haluskan sebelumnya, kita masukkan ke dalam botol kosong. Hal ini dilakukan agar mempermudah proses meserasi atau pencampuran antara kulit jeruk yang telah kita haluskan dengan etanol 96% sebagai pelarut. Setelah semua kulit jeruk halus telah kita masukkan ke dalam botol, maka kita tinggal tambahkan etanol 96% ke dalam botol kulit jeruk halus, lalu kita diamkan selama beberapa jam. Proses ini dilakukan agar semua bahan aktif yang terkandung di dalam kulit jeruk dapat kita peroleh dengan cara melarutkan semua zat aktif tersebut ke dalam etanol. Setelah keduanya tercampur, kita tutup botolnya, kemudian kedua campuran tersebut kita homogenkan dengan cara digoncang-goncangkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua zat yang terkandung di dalam kulit jeruk dapat terlarut sempurna di dalam etanol yang telah kita tambahkan. Setelah campuran tersebut kita diamkan selama beberapa jam, larutan tersebut selanjutnya kita saring dengan alat penyaring. Proses penyaringan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hand sanitizer yang akan kita buat nanti tidak terkandung ampas-ampas sisa penghalusan kulit jeruk di proses sebelumnya. Setelah larutan bebas ampas telah kita peroleh dari proses penyaringan, maka ke dalam larutan ini bisa kita tambahkan gliserin agar hand sanitizer yang kita buat nanti memiliki tekstur yang pas. Untuk jumlah gliserin yang ditambahkan ke dalam larutan itu sifatnya opsional, tergantung selera dari teman-teman semua. Jika larutan hand sanitizer-nya dirasa cukup pekat, maka kita bisa mengencerkan dengan menggunakan Aquades. Dan sebaliknya, jika dirasa terlalu encer, maka kita bisa tambahkan kembali gliserin hingga diperoleh tekstur yang pas. Jangan lupa diaduk ya guys ya. Setelah larutan hand sanitizer yang kita buat memiliki tekstur yang pas, maka larutan tersebut dapat kita masukkan ke dalam botol semprot dengan menggunakan bantuan corong, supaya larutan tersebut tidak tumpah-tumpah kemana-mana. Setelah botol semprotnya telah terisi, maka botol tersebut tinggal kita tutup, kemudian hand sanitizer yang telah kita buat siap untuk digunakan. Gampang kan cara membuatnya? Jangan lupa dicoba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KKN Kelompok 54 ya.